Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, sore untuk semuanya. Ini adalah part yang ketiga. Kita akan bahas mengenai pergeseran uang. Nah, untuk pergeseran uang sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pengambilan dan setoran. Nah, sebelum kita membahas yang terbagi dua tadi mengenai pergeseran uang, yaitu pengambilan dan setoran, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi untuk menu pergeseran uang itu adalah seperti menggeser atau memindahkan. Jadi kan bendahara ini mempunyai kas atau mempunyai saldo. Nah, posisinya itu ada di bank dan di tunai. Jadi maksud dari pergeseran itu menggeser kas bendahara yang ada di bank menjadi tunai, ataupun sebaliknya menggeser kas tunai bendahara menjadi di bank. Makanya tadi ada istilah kita bagi menjadi dua, yaitu pengambilan dan setoran. Itu untuk penjelasan mengenai pergeseran uang. Jadi istilahnya untuk gampangnya memahami pergeseran uang itu seperti memindah posisikan kas bendahara saja yang awalnya ada di tunai dipindah menjadi ada di bank. Sebaliknya yang ada di bank dipindah menjadi ke tunai. Tapi istilahnya di aplikasi ini kita sediakan menu namanya adalah pergeseran uang. Untuk itu sebelum kita praktek langsung ke aplikasinya, Bapak Ibu, teman-teman semua siapkan laptopnya, aktifkan dengan baik, koneksikan dengan internet, pastikan jaringan internetnya stabil. Kalau semuanya sudah disiapkan, kita nanti akan login ke modul realisasi. Tapi sebelum kita praktek, seperti biasa saya minta like-nya, saya minta subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan nanti diketikkan di kolom komentar, karena like dan subscribe-nya Bapak Ibu dan teman-teman semua membantu berkembangnya channel ini untuk menjadi lebih baik. Mulai. Seperti biasa, login, isikan usernya, isi passwordnya, tahunnya pilih 2018. Saya masih menggunakan user yang sama, yaitu sekolah SMP Negeri 1 Baturetno. Kita klik modul realisasi atau pelaporan yang ada di sini, lihat kursornya, klik, nanti kita akan masuk. Nah, sekarang kita akan praktekkan di menu pergeseran uang. Ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya, yaitu part kedua di menu penerimaan dana BOS. Dan sekarang kita lanjut ke pergeseran uang. Sebelum kita input, kita sedikit bukan flashback, tapi membahas part sebelumnya. Transaksi yang awal adalah kita sudah menerima uang dari pusat, yaitu bendahara sudah menerima dana BOS yang masuk ke rekening. Dan sekarang kita mau ambilkan uang yang ditransfer dari pusat tadi untuk belanja gitu. Nah, di aplikasi ini mengakomodirnya ada di menu pergeseran uang gitu. Jadi dana yang masuk tadi 30 juta mau kita ambil misalkan 15 juta karena mau kita gunakan untuk belanja. Nah, sebelum untuk belanja, kita ambil dulu uangnya yang ada di bank. Nah, untuk itu kita simulasikan, kita praktekkan di aplikasi ini di menu pergeseran uang. Itu diklik menu pergeseran uang. Seperti biasa tampilannya ada nama sekolah dan dipilih bendaharanya. Data pergeseran belum ada sama sekali gitu. Nah, sampai sini
Nah, kita akan bahas mengenai pergeseran uang, yaitu pengambilan. Yang saya sampaikan tadi kan pergeseran uang ini ada dua jenisnya, yaitu pengambilan uang dan setoran, gitu ya. Pengambilan uang berarti kita atau sebagai bendahara ngambil uang dari bank ke tunai, itu nanti jenisnya adalah pengambilan. Kalau nanti pilih jenisnya adalah setoran, berarti kita menabung atau kita menyetorkan uang tunai kita untuk dimasukkan ke bank. Nah, sekarang ini kita fokus yang pertama, yaitu melakukan pengambilan uang dari bank ke tunai. Sudah, kita kembali ke aplikasi, fokus di sini di menu pergeseran uang, diklik tambah. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi, pergeseran uang itu jenisnya ada dua, yaitu ada pengambilan dan setoran. Di mana lihatnya di sini ada jenis bukti. Kita klik tanda panah ke bawah ini, kita drop down, kita lihat. Nah, di situ ada pengambilan dan setoran. Karena kita kasusnya mau ngambil uang, jadi kita pilih jenis buktinya adalah pengambilan. Nomornya kita isi, misalkan 001 garis miring kita isi sama 01.038 garis miring 2018. Nah, untuk penomorannya ini kalau yang dari saya, versi saya di sini 001 ini adalah pergeseran yang pertama, pengambilan, dan di sini ada 01038. Ini adalah kode sekolah, dan di sini garis miring 2018. Nah, ini nanti biar kita lebih mudah untuk mengkelompokkan mana nomor pengambilan, mana nomor setoran. Nah, di nomornya ini kita kasih saja. Di sini kita kasih P. P itu maksudnya adalah pengambilan. Nanti kalau kita mau setoran kita kasih garis miring S gitu aja ya. Misalkan P1 ini adalah pengambilan pertama gitu. Jadi 001 ini nomor pertama, P1 ini pengambilan pertama, 01038 2018. Mau dikasih di sini P1 atau tidak itu nggak masalah, yang penting di sini kasih kode saja P atau P-1. Tanggal buku ini adalah tanggal ketika kita mengambil uang dari bank. Dilihat di buku banknya. Ketika Bapak Ibu sudah menerima dana BOS, pastikan pengen mengambil tuh uang yang ada di bank. Nah, untuk mengambilnya, dilihat di buku bank itu kan biasanya kita melakukan penarikan atau pengambilan uang kan terlihat di tanggal berapa. Nah, itu nanti diinputkan di sini di tanggal buku. Karena kasusnya ini kita menggunakan data yang nyambung yang tadi, yaitu di data penerimaan. Penerimaan itu tadi di tanggal 13 bulan 2. Nah, misalkan saya mau ngambilnya di bulan 2 juga, di bulan Februari, tapi di tanggal 14-nya gitu. Selang 1 hari setelah dana itu masuk langsung saya ambil. Jadi saya mengambil uang dari bank itu tanggal 14 bulan 2 2018. Nah, uraiannya diisi, misalkan pengambilan dana BOS TW atau triwulan 1 senilai, misalkan kita sudah tahu nilainya berapa yang kita tarik, misalkan senilai Rp 15 juta gitu. Kalau sudah diklik simpan, itu perhatikan lagi jenis bukti sudah diisi, nomor sudah kita isi, tanggal buku, uraian. Kalau sudah diklik simpan. Nah, di sini kita sudah mengisi ya. Di sini ada nomor, tanggal BKU sudah terisi, tanggal BKU masih kosong karena memang belum di BKU-kan. Selanjutnya di sini ada status, statusnya adalah pengambilan ya. Uraiannya pengambilan dana BOS triwulan 1 senilai 15 juta. Nah, di sini
akan muncul secara otomatis rincian simpan banknya. Di sini nilainya masih 0, perhatikan kursor saya ini, di sini masih 0. Nah, di sini kita edit. Klik edit. Nah, karena kita tadi mau ngambil uangnya senilai 15 juta, makanya kita isi di sini 15 juta. Ingat, jangan menggunakan titik atau koma. 15 juta, oke. Kalau sudah, diklik update. Nah, ini sudah ada keterangannya ubah data berhasil. Berarti kita sudah melakukan proses pergeseran uang, yaitu untuk jenis bukti pengambilan, yaitu ngambil uang dari bank ke tunai. Nah, ini sudah tercatat di sini. Nah, sekarang kita BKU-kan. Jadi setiap proses transaksi harus diikuti dengan proses BKU. Seperti proses penerimaan dana bos tadi. Penerimaan dana bos sudah diinput, kita BKU-kan. Ini pun sama. Kita sudah melakukan pergeseran uang dengan jenisnya adalah pengambilan, status pengambilan. Selanjutnya kita BKU-kan, gitu ya. Setiap transaksi harus diikuti dengan proses BKU, baik itu transaksi penerimaan, pergeseran uang, belanja, pajak, itu harus diikuti dengan proses BKU, begitu. Nah, karena ini sudah kita input data pergeseran pengambilan uangnya, selanjutnya kita BKU-kan bendahara pengeluarannya. Caranya, saya ulang, di bendahara bos, diklik menu BKU bendahara pengeluaran. Nanti akan muncul, prosesnya sama seperti yang tadi. Oke, sudah di sini. Nah, di sini di 001 ini adalah BKU yang penerimaan tadi senilai 30 juta. Nah, sekarang kita akan membKU-kan pergeseran uang yang jenisnya adalah pengambilan. Klik tambah. Nah, di sini masih 001 ya. Nah, ini karena belum otomatis berurutan, dirubah saja secara manual 002. Oke. Tanggal BKU kita lompati dulu. Kita pilih di sini jenis bukti. Nah, di sini kan jenis buktinya ada 4, dana bos, bank, BPK, dan pajak. Karena kita mau membKU-kan pergeseran uang, gitu, maka pilih jenis buktinya adalah bank, ya. Gitu. Jadi saya sampaikan, kalau kita mau membKU-kan penerimaan dana bos, berarti pilih jenis bukti BKU-nya adalah dana bos. Kalau kita mau melakukan pergeseran uang, jenis bukti ketika mau membKU-kan, pilih jenis buktinya adalah bank. Kita pilih bank, diklik nomor buktinya. Nah, nanti akan muncul di sini, ya kan? Select, muncul, diklik selectnya, uraian otomatis terisi. Kalau sudah, nah ini penting, perlu diperhatikan, sama seperti penerimaan dana bos tadi, tanggal BKU harus sama dengan tanggal bukti. Karena kita melakukan pengambilan uang itu di tanggal 14 bulan 2. Itu di copy. Di paste. Gini aja ya. Jadi tanggal bukti pengambilan uang itu tanggal 14 bulan 2. Dan kita BKU-kan di sistem juga harus sama. Tanggal 14 bulan 2. Jadi perhatikan di sini tanggal bukti harus sama dengan tanggal BKU. Kalau sudah, diklik simpan. Hasil di sini senilai 15 juta untuk nomor BKU 002. Jenis buktinya adalah bank, ya. Nah, sekarang kita mau cek, karena kita sudah melakukan pengambilan uang dari bank ke tunai, otomatis kan buku atau saldo di bank kita itu kan berkurang, gitu ya. Yang awalnya tadi kita catat di part pertama ada 36 juta sekian. Seharusnya di buku banknya akan dilakukan pengurangan senilai 15 juta sesuai dengan pergeseran yang sudah kita lakukan sekarang ini. Nah, coba kita cetak
di buku pembantu kas banknya. Nah, ini untuk ngecek saldonya berkurang tidak, karena kita sudah melakukan pengambilan uang senilai 15 juta. Diingat, kita melakukan pengambilan tadi di bulan berapa? Di bulan Februari tanggal 14, makanya cetaknya di bulan Februari. Kalau sudah, diklik cetak. Oke. Nah, di sini yang awalnya saldonya tadi 36 juta ini, terus ada transaksi nomor 2 sekian. Di sini tercatat pergeseran uang, ya, pergeseran uang. Ini kita mengambil uang tadi senilai 15 juta sekian. Nah, sisa saldo yang ada di Bank Bendahara SMP Negeri 1 Baturatno itu 21.665.000 sekian. Itu untuk yang proses pengambilan. Pastikan mengurangi saldo yang ada di bank. Karena sudah diambil 15 juta, saldo yang awalnya 36, sisanya menjadi 21.665.676 rupiah, gitu ya. Berarti ini sudah benar dicetakannya, karena sesuai dengan yang kita tarik, dan sisanya juga benar 21 juta. Nah, untuk memastikan juga kita cek buku kas tunainya. Seharusnya kan ketika kita sudah mengambil uang dari bank menjadi tunai, otomatis menambah kas tunai yang ada di bendahara. Untuk itu kita cetak juga buku pembantu kas tunainya di sini ya, buku pembantu kas tunainya. Diklik, kita pilih bendaharanya. Nah, ketika kita ngambil uang tadi di bulan apa? Bulan Februari tanggal 14, pilih bulannya adalah Februari. Coba kita cetak untuk ngecek benar menambah saldo tunai kita tidak, gitu. Tercatat tidak di buku pembantu kas tunai kita. Nah, di sini ternyata benar. Pergeseran uang penerimaan senilai 15 juta. Saldo tunai yang ada di bendahara di bulan Februari itu senilai 15 juta. Ya, kita sejajarkan. Ini yang kanan buku pembantu bank, sedangkan yang kiri adalah buku pembantu kas tunai. Buku banknya berkurang senilai 15 juta, ini ya. Sisanya masih 21. Dan buku kas tunainya bertambah menjadi 15 juta. Itu tadilah fungsi namanya pergeseran uang untuk jenis pengambilan atau penarikan uang dari bank menjadi ke tunai. Ini masih cetakan seputar buku pembantunya. Sekarang kita cetak buku kas umumnya, gitu. Benar tidak terakomodir di kas tunainya menjadi bertambah? Kita cetak di buku kas umum, sini ya, dicetak ada buku kas umum. Select, bulannya pastikan di bulan Februari. Jadi kalau kita mau membandingkan cetakan buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu kas bank, itu bandingkan dengan parameter yang sama, gitu. Misalkan buku kas umumnya dicetak di bulan Februari, cetak juga buku pembantunya di bulan Februari, gitu. Jadi membandingkan nilainya akan terlihat di situ nanti. Kalau sampai beda bulan tidak akan pernah ketemu nilainya. Oke, kembali lagi kita cetak buku kas umum Bendahara SMP Negeri 1 Baturatno di bulan Februari. Klik cetak. Nah, di sini tercatat awalnya penerimaan dana bos triwulan 1 senilai 30 juta. Menambah 36 juta sekian saldo bendaharanya. Terus di tanggal 14 bulan 2 dilakukan pengambilan dana bos triwulan 1 senilai 15 juta. Di sini terjadi penerimaan 15 juta, pengeluaran 15 juta. Tidak mengurangi saldo bendahara. Gitu ya. Saldonya tetap 36.665. Kenapa tetap? Karena
saldo bendahara tadi hanya berpindah posisi saja, yang awalnya ada di bank menjadi di tunai. Jadi tidak mengurangi total saldo yang ada di bendahara. Jadi tetap saldonya 36, tapi tetap tercatat di sini ada proses pengambilan dana bos TW1 senilai 15 juta. Nah, pengambilannya itu tadi dari bank ke tunai. Berarti kan menambah saldo tunai dan saldo bank bendahara. Di situ ada informasi di sini ya, diperhatikan. Saldo BKU bulan Februari sebesar 36 juta sekian. Gitu. Terdiri dari poin A saldo tunai 15 juta. Saldo bank 21 juta 665 sekian. Gitu. Jadi dibandingkan ini di sini poin A dan B-nya sama tidak dengan buku pembantu kas tunainya. Nah, di sini ini kas tunai ya, yang kanan saya. Ini kas tunai yang saya gerakkan. Nah, saya mau tampilkan yang buku kas umumnya. Nah, ini buku kas umumnya yang sebelah kiri. Ini kas tunai 15 juta sama dengan di sini. Buku kas tunai 15 juta. Jadi kas tunainya sudah bertambah. Istilahnya sekarang ini bendahara SMP Negeri 1 Baturetno sudah punya kas tunai senilai 15 juta. Nah, kas tunai tersebut ya sudah bisa dibelanjakan untuk ke toko, untuk bayar makan minum rapat, bisa ke bayar makan minum di catering, seperti itu. Pembayarannya kalau secara tunai. Gitu ya. Selanjutnya ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan bisa diposting di kolom komentar kalau untuk tidak paham proses pengambilan uang atau pergeseran uang untuk jenis yang pengambilan atau penarikan gitu. Nah, sampai sini proses pergeseran uang untuk yang jenis pengambilan sudah kita lakukan, kita laksanakan, dan kita akan lanjut mencoba proses pergeseran uang juga, tapi untuk jenis yang setoran gitu. Misalkan ada kasus begini. Tadi kan sekolah SMP Negeri 1 Baturetno ini sudah ngambil uang 15 juta gitu. Ternyata dipakai belanja masih sisa 5 juta gitu. Nah, bendahara ini misalkan nggak berani pegang uang kas tunai gitu ya, karena keamanan atau segala macamnya, resiko yang ditanggung karena pegang kas tunai nggak berani gitu istilahnya. Jadi mau disetorkan lagi ke bank gitu kasnya. Nah, di sini di aplikasi diakomodir tetap di menu pergeseran uang, tapi dengan jenisnya yaitu nanti setoran. Berarti kita dari kas tunai yang dimiliki bendahara kita setorkan lagi di bank gitu, kita masukkan lagi ke rekening bank. Itu nanti kita coba gitu. Dan ketika proses untuk mengembalikan uang dari tunai ke bank, perhatikan, dicek dulu kas tunainya bendahara itu masih berapa di bulan terakhir kita mau menyetorkan ke bank. Misalkan di bulan 2 ini kita mau mengembalikan uang atau mensetorkan ke rekening bendahara di bank 5 juta gitu. Dicek. Jadi nanti akan tervalidasi oleh sistem, tidak bisa melebihi kas tunai yang dimiliki oleh bendahara. Misalkan kas tunai yang dimiliki bendahara 15 juta. Tiba-tiba mau disetorkan ke bank senilai 15.500.000. Nah, itu kan melebihi, berarti kan nanti akan sama sistem otomatis tervalidasi. Tapi pada dasarnya, pada prakteknya biasanya jarang ada bendahara yang mau menyetorkan kembali ke bank saldo yang sudah ditarik. Tapi ini kita simulasikan, siapa tahu nanti ada sekolah yang butuh bagaimana caranya di aplikasi ini untuk menginput kas bendahara yang disetorkan lagi ke bank gitu. Oke, ini kita masuk ke proses yang kedua. Proses yang ke-1 tadi saya anggap sudah paham ya.
Jadi kita masuk ke proses yang kedua. Nah, untuk proses yang kedua ini adalah pergeseran uang dengan jenis setoran. Setoran adalah menyetorkan kas tunai bendahara ke bank. Itu istilahnya bahasanya kita nabung gitu ya. Kembali lagi ke aplikasi Fokus. Di sini ada menu bendahara bos. Klik menu pergeseran uang. Pilih bendaharanya. Nah, di sini kita sudah melakukan pergeseran tadi yang pengambilan di awal. Nah, sesuai kasus tadi ternyata sudah dipakai belanja, misalkan ya, contohnya ada sisa 5 juta mau disetorkan di akhir bulan 2 misalkan. Klik tambah setoran. Nomornya kita isi misalkan 001 garis miring S strip 1 garis miring 01.038 garis miring 2018. Nah, misalkan ini nomor 001 inilah nomor urutnya. S1 ini adalah setoran, maksudnya S adalah setoran 01038 garis miring 2018. Pastikan di sini jenis bukti adalah yang dipilih setoran karena kita mau menyetorkan uang tunai kita ke bank atau istilahnya kita menabung. Kalau sudah, tanggal buku ini diisikan ketika kita akan mensetorkan kembali kas tunai kita ke bank. Misalkan tetap di bulan 2, kita pilihnya misalkan di tanggal 28. Jadi tanggal terakhir di bulan Februari kita setor lagi kas tunai dimasukkan ke bank. Uraiannya kita isi setoran ke bank senilai 5 juta. Nah, untuk senilainya ini bisa dituliskan, bisa tidak. Ini hanya gaya penulisan saya aja, tapi kalau untuk uraiannya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing gitu ya. Nanti mau uraiannya ini dipakai atau tidak masalah. Misalkan yang penting uraiannya jelas, diisikan setoran ke bank senilai sekian atau dilakukan setoran kas tunai pada tanggal sekian. Itu juga lebih baik, lebih lengkap atau lebih spesifik, itu lebih baik. Saya tidak ada patokan khusus harus bagaimana mengisi uraiannya. Isi saja uraian pokoknya sesuai apa yang dilakukan oleh bendahara. Kalau tidak diisi cukup seperti ini saja cukup, misalkan setoran ke bank, itu klik simpan. Dicek lagi, pastikan jenis buktinya setoran, nomornya sudah terisi, tanggal bukunya ketika kita setor ke bank itu tanggal berapa, uraiannya diisi, klik simpan. Oke. Nah, di sini ada kas keluar. Diklik edit, diisikan nilai kita mau setor ke bank itu berapa. Saya tadi mau setorkan 5 juta. Update. Pengisian tidak usah menggunakan titik atau koma. Nanti akan sistem sendiri yang akan mengisi titik dan komanya itu ya. Kalau sudah, di sini tanggal BKU-nya masih kosong. Karena memang belum kita BKU-kan. Seperti yang saya sampaikan, setiap pencatatan transaksi harus diikuti dengan proses BKU gitu. Tadi proses transaksi pengambilan uang sudah kita BKU-kan di sini ya, statusnya adalah pengambilan. Nah, sekarang kita mau membKU-kan pergeseran yang statusnya setoran ini di menu BKU bendahara pengeluaran. Jadi kita alihkan menunya sekarang dari yang awalnya pergeseran uang, kita sekarang ke menu BKU bendahara pengeluaran. Itu diklik, dipilih bendaharanya, select.
Nah, sekarang kita akan BKU-kan. Kita lihat ya, nomor 1, nomor 2 sudah terisi. Kita klik tambah. Nah, di sini otomatis menjadi 003. Nah, dipilih di sini jenis buktinya. Pastikan jangan salah, jenis buktinya pilih bank. Karena kita tadi melakukan transaksi setoran dari tunai ke bank. Selanjutnya pilih nomor buktinya. Nah, ini adalah nomor bukti ketika kita melakukan setoran ke bank tadi. 001S-1010388-2018, uraiannya setoran ke bank. Select, terisi. Nah, pastikan tanggal lagi. Ini sering sekali terjadi kesalahan yang diinput oleh bendahara atau operator sekolah. Ketika proses BKU itu nomor bukti, maaf bukan nomor bukti, tapi tanggal bukti berbeda dengan tanggal BKU. Jadi ini perlu ditekankan lagi, sering saya sampaikan, tanggal bukti harus sama dengan tanggal BKU. Atau ketika kita memBKU-kan transaksi harus sama dengan tanggal bukti transaksinya. Gitu ya. Ini karena tanggal bukti transaksi pergeseran uang tanggal 28 bulan 2, maka tanggal BKU-nya harus sama juga, tanggal 28 bulan 2. Ini ya, harus sama tanggal BKU dan tanggal bukti. Kalau sudah, diklik simpan. Nah, tercatat di sini senilai 5 juta. Jadi di sini kita sudah melakukan proses yang kedua, yaitu setoran ke bank. Selanjutnya kita cek lagi cetakannya. Cetakan tadi terupdate atau tidak datanya, gitu ya. Coba dicetak buku kas tunainya. Seharusnya buku kas tunainya berkurang senilai 5 juta ya, karena kita tadi yang awalnya kita terima 15, ternyata kita kembalikan lagi ke bank 5 juta. Berarti kan sisanya seharusnya 10. Sisa kas tunai bendahara. Makanya kita cetak buku kas tunainya di bulan Februari. Bulan Februari gitu ya, bulan Februari. Klik cetak. Nah, di sini di tanggal 28 bulan 2 dengan nomor BKU sekian. Nomor buktinya, uraiannya adalah pergeseran uang. Ini yang setoran ya. Pengeluaran senilai 5 juta. Total saldo 10 juta. Jadi kas tunai bendahara di akhir Februari itu 10 juta. Nah, karena kas tunainya sudah berkurang, otomatis akan menambah buku kas banknya. Coba kita cetak buku kas banknya. Di sini ya, buku kas bank cetak, sama cetaknya di bulan Februari juga. Nah, di sini dipilih Februari, klik cetak. Nah, di sini di tanggal 28 bulan 2, nomor bukti ini sekian. Uraiannya adalah pergeseran uang. Di sini tercatat tanggal 28 bulan 2, buku bank dengan uraiannya pergeseran uang diterima senilai 5 juta, saldo akhirnya 26.665.676. Jadi untuk bendahara SMP Negeri 1 Bateretno di akhir Februari mempunyai saldo bank senilai 26.665.000 sekian. Jadi cetakan buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu tunainya nilainya harus cocok, dan untuk membandingkannya itu menggunakan parameter bulan yang sama. Jadi untuk proses pergeseran uang, baik jenisnya pengambilan atau setoran sudah kita simulasikan, sudah kita praktekkan, harapannya bisa dipahami, bisa dimengerti. Untuk tutorial part yang ketiga ini sudah selesai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan tak lupa saya
terus sampaikan juga untuk di like, untuk di subscribe channel Ekspul ini, karena subscribe dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya membantu perkembangan channel ini untuk update konten video selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.